Dan kalau kalian lihat di dalam Yesus Lukas tidak, pasal 1, nanti Roh Kudus turun untuk Yesus itu pada saat pembaptisan di Sungai Yordan. Kalau Zakaria, Elizabeth, ya Yahya itu sejak dari kandungan ibunya sudah penuh Roh Kudus. Yesus belakangan. Lanjut. Bukan, kalau Yesus itu dari Roh Kudus karena Roh Allah akan turun ke atasmu. Pak, lebih dahsyat mana gitu loh. Lukas 1:15 itu lebih dahsyat itu loh Yohanes. Nah, coba baca Lukas 1 ayat 41. Dipenuhi loh, penuh loh, Pak. Coba baca Lukas 1 ayat 41. Kenapa bunyi? 1 ayat 41. Ketika Yesus hadir oleh kandungan Maria ke Elizabeth, maka Elizabeth penuh Roh Kudus oleh karena Yesus. Baca. Elizabeth oleh karena Yesus ini yang duluan lahir, Yesus atau Yohanes? Baca dulu. Lukas pasal 1 ayat 41. Iya, poinnya yang duluan lahir Yesus atau Yohanes, Pak? Kandungan. Yesus dalam kandungan, baru Yohanes udah bulan ke-6. Kan gitu ya. Cuman Yesus tidak dikasih tahu bulan keberapa, tapi Maria di situ sudah mengandung. Ketika Maria datang ke rumah Elizabeth, oleh karena kehadiran Maria, maka Elizabeth pun penuh Roh Kudus, melonjak anaknya itu oleh karena kehadiran Maria dalam kandungan Yesus. Yesus dalam kandungan Maria. Coba baca. Iya, ini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau dari antara semua perempuan. Nah, iya. Ini yang dimaksudkan di sini, yang duluan lahir ini, yang duluan ada Roh Kudus ini Yohanes atau Yesus? Jadi Yesus itu membuat Maria penuh Roh Kudus, bahkan Yohanes pun melonjak di dalam kandungan Maria oleh karena kehadiran Maria, dan kandungan Maria adalah Yesus di dalamnya. Mana di sini Pak Yesus disebutkan? Ya kan, itu kan Maria. Maria udah hamil. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Terus apa ini Yesus mana? Terus baca lanjut. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Nah, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai siapakah aku ini sampai ibu tuanku? Di dalam buah rahim Maria itu sudah ada yang datang kepada Elizabeth, dan oleh kehadiran Maria yang di dalamnya buah rahim Maria itu sudah ada Yesus, membuat Elizabeth penuh Roh Kudus. Nah, ya terus katanya Bapak tadi Yesus yang kasih kelompat itu Roh Kudus itu. Dan ayat 36 tadi kan lari kemana lagi? Kita bacakan malaikat sudah memberitahukan bahwa Maria akan mengandung. Iya, di sini kalau kita lihat ini coba diulang dong, Sidik, topiknya tuh apa sih? Roh Kudus tuh ngapain? Gua agak ini lepas. Roh Kudus tuh ngapain dia? Tadi dari kontennya Ibu Rahma sama Pak ini katanya tentang Roh Kudus ini gitu kan. Makanya saya suruh buka di dalam Lukas 1:15 kan. Yohanes itu kan dipenuhi gitu loh. Penuhi Roh Kudus kan masih dalam kandungan. Ya kan? Elizabeth yang penuh Roh Kudus. Sekarang saya tanya Pak, anaknya Yohanes melonjak. Pak, selisih Yohanes dan Yesus berapa? 6 bulan. Waktu dalam kandungan. Iya. Yohanes. Entar dulu, kalau saya hitung-hitungnya, karena begini, ketika Maria disebut mengandung, ya, durasinya waktu Maria datang waktu Maria disebut akan mengandung, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu di ayat berikutnya itu, ayat-ayat terakhir itu dikatakan bahwa si Elizabeth dikasih tahu sedang mengandung 6 bulan. Tentu Elizabeth mengandung Yohanes. Nah, sekarang perkiraannya begini. Apakah ketika
6 bulan dikasih tahu, saat itu tentu Maria sudah mengandung Yesus. Berarti diperkirakan kurang lebih 5-4 bulan perbedaannya. Nah, sekarang kalau Lukas 1:15 coba Bapak buka, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Rahimnya. Penuh loh. Ini penuh Roh Kudus. Tapi sementara kalau Yesus itu makanya Yohanes tidak dikasih tahu dari Roh gini Pak Kudus. terangkan. Nah, mulai lari lagi. Kita mau tahu dulu kriteria kuasa Roh Allah Kudus yang itu ada berapa Roh kuasa Kudus Allah yang itu? maha tinggi, Ini Roh Kudus, Bapak. Roh Kudus mau dikasih tahu tuh yang enggak, itu tertulis Roh Kudus gitu loh. Ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu gimana? Iya, Roh Kudus sama Roh bedanya itu Kudus. Roh Kudus gimana? Apa? Roh Kudus yang ada pada Yesus, yang ada pada Zakaria, yang ada pada Yohanes. Apa bedanya Pak itu Roh Kudusnya itu? Apa ada beda-bedanya? Silakan. Bedanya itu begini, kalau Yesus ada karena Roh Kudus turun kepada Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya. Bedanya Itulah. Pak, ini kan ini coba dengar dulu, Sebentar, dulu Pak. Sebentar. Jadi ketika Yesus, kalian sudah tahu keberadaan Yesus adalah karena Roh Kudus turun ke dalam Maria, turun bukan dipenuhi ya, turun. Langsung turun. Ada dalam kehidupan Maria, ada dalam kandungan Maria. Karena logikanya tidak akan mungkin ada manusia tanpa sel Ya, telur dan sel satu sperma. menit baru aku selesai Bang. Baru setelah itu, gini, kalau kita lihat Yohanes itu penuh Roh Kudus, bukan turun. Gini dalam pertanyaan saya gini, Pak terangkan. Jadi perbedaannya, pertanyaan saya gini, apa bedanya? Apakah Roh Kudus ini sama? Roh Kudus yang ada. Kalau Yesus dari Roh Kudus, Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Nah, apa bedanya ini Roh Kudusnya? Gini, di Zakaria ya, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Ini Zakaria pun dipenuhi Roh Kudus ya. Di Kisah Para Rasul ya, karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus. Semua ini penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kau membedakan satu menjadi Tuhan, yang lain tidak kutuhankan, padahal sama-sama penuh Roh Kudus? Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus. Pelan-pelan Bu. Silakan yang lain. Habis ini saya ya, dikit. Bro, Aku dulu Bang Andi, aku juga cuma semenit. Kisah Para Rasul. Oke. Aku Kisah semenit. Para Rasul 11:24 ya. Karena Bang, Kisah Para Rasul 11:24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kau cuma Yesus kau tuhankan? Tuhankanlah semua. Asal ada yang ada Roh Kudusnya kau tuhankan. Lanjut. Terima kasih. Aku cuma mau nanya ini, terangkan ini lu dialog di rumah sakit ya? Udah. Nggak bisa. Lagi sakit ya? Ya aku dulu ya, bentar ya. Ya Bro, sok-sok. Apakah Maria dipenuhi Roh Kudus? Bro, terangkan. Kalau dari ayat itu tidak. Tidak. Baik. Jadi Bunda Maria tidak pernah dipenuhi Roh Kudus? Kalau dari ayat itu tidak. Tidak. Apakah Bunda Maria pernah dipenuhi Roh Kudus? Kalau dari ayat itu Roh Kudus turun dalam kandungannya. Oke. Roh Kudus itu sebenarnya ada berapa sih? Waduh, saya ulang-ulang lagi nanti karena dari tadi saya udah jelaskan ulang-ulang. Jadi Tinggal dijawab aja, banyak atau satu? ya sudah pasti satu. Satu, baik. Apakah Bunda Maria pernah mengandung Roh Kudus? Iya, tentu. Oke, baik. Waktu Bunda Maria mengandung Roh Kudus, apakah masih ada Roh Kudus di tempat lain? Udah pasti ada. Roh Kudus ada berapa? Satu. Waktu satu itu masuk dalam kandungan, berarti di luar udah nggak ada dong kalau normal. Nah, makanya kan
Roh Kudus ini harus dipahami sebagai apa? roh yang tidak kelihatan dan kita tidak bisa ukur jumlah banyaknya Roh Kudus. Tadi Anda udah jawab satu loh. Berarti Anda bisa ngukur. Iya, maksudnya jumlah kehadirannya, contohnya begini. Kuasa yang daripada Allah oleh Roh Kudus ini, kan dia ini meliputi segala alam semesta dan kepribadian itu ada pada Allah. Kan begitu. Oke, baik. Nah, tentu kuasa itu ada di tempat lain. Saya nggak nanya kuasa, Bang. Terus? Bukan kuasa, gini ya. Karena Roh Kudus itu kuasa sebenarnya. Roh Kudus ada dalam kandungan, kan gitu ya. Anda tadi mengatakan Roh Kudus itu cuma satu, kan gitu ya. Ya kalau kita mau cerdaskan anak kecil, yang namanya kalau satu berada di dalam kandungan, artinya di luar kandungan sudah tidak ada. Itu bahasa sederhananya untuk mencerdaskan anak kecil. Kan kita nggak boleh membego-begokan anak kecil, Pak. Gimana, setuju? Betul. Nah, betul, cuman kan kalau kita hitung satu ini di dalam pernyataan ketika turun kepada Maria, dia tidak dikasih tahu satu apa dua atau tiga. Oke, menurut Anda Roh Kudus berapa? Saya ulang sekali lagi. Yang ada dikatakan Roh Kudus akan turun ke atas kamu, baru disebut kuasa. Sekali lagi bukan kuasa, Bang. Kita dulu ke Roh Kudusnya dulu. Itu ayat firman kami, Pak, dikatakan di situ. Menurut sekali lagi disimpulkan Roh Kudus ada berapa? Satu. Oke, baik. Kalau satu masuk dalam kandungan, mestinya kalau orang sehat supaya mencerdaskan anak kecil di luar sudah nggak ada lagi, karena Roh Kudus ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Jadi 9 bulan itu Roh Kudus tidak berada di mana-mana kecuali dalam kandungan. Itu bahasa sederhananya tuh, Pak. Itu kalau Bapak menghitung Roh Kudus. Nah, tadi Anda bilang satu. Tadi menghitungnya bukan karena hitungan 1, 2, tapi saya bilang kuasa. Saya nggak nanya kuasanya, Pak. Saya juga nggak nanya satunya, Pak. Tadi Anda udah jawab satu. Iya, tapi satu ini kan kuasa. Enggak, Pak. Kalau satu itu belum kita dulu identitas Roh Kudus itu gitu loh. Iya, karena betul, ya? itu Alkitab kami, Pak, dikatakan kuasa. Oke, baik. Jadi tidak disebut di situ satu. Biarlah. Tapi kuasa. Ya, biarlah netizen yang menilai itu begitu loh. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Roh Tapi Kudus yang saya sama perlu sampaikan kan, dan Iya, kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus akan turun ke atasmu. Nanti saya akan bawa di sana akan ada satu Roh Kudus kepadamu, tapi bukan begitu. Tapi kuasa Allah yang maha tinggi. Oke, baik. Nanti kita akan ke kuasanya begitu. Kita ke step kedua dulu. Sebentar dulu yang halo ya, bentar. Roh Kudus sama Roh Bapa itu sama nggak? Saya pasang siapa yang kasih nama? Pak, Roh Kudus sama Roh Bapa sama atau tidak? Sama. Oke, sama ya. Roh Kudus ini kah yang menciptakan segalanya? Betul. Oke, betul. Berarti Roh Kudus juga kan yang menciptakan manusia gitu ya? Betul. Oke. Berarti yang Roh Kudus ini menciptakan Bunda Maria toh? Oke. Nah, makanya perlu saya mohon maaf nih, saya sanggah dulu untuk di sini perlu penjelasan. Ya, karena mindset kami dalam menciptakan manusia berbeda dengan kalian. Kalau mindset kami di dalam pengetahuan kami menciptakan manusia, itu manusia diciptakan itu awal manusia pertama kepada Adam dan Hawa. Oke. Baru di dalam Kejadian pasal 1, mohon maaf sebentar. Baru di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, baru setelah mereka diciptakan laki-laki dan perempuan, mereka menjadi satu, menjadi suami istri, baru disebut mereka akan bersetubuh, lalu akan beranak cucu. Jadi manusia yang setelah ada Adam itu diciptakan, tapi manusia setelah Adam itu dilahirkan. Jadi keturunan manusia ini termasuk Maria itu dilahirkan, bukan diciptakan lagi. Oke. Jadi Bunda Maria tidak diciptakan ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi menurut Anda, saya ikuti aja deh biar nggak kita debat kusir. Jadi menurut Anda bahwa hanya Nabi Adam yang diciptakan Roh Kudus, betul? Iya, betul. Oke, baik. Jadi pencipta Adam ini masuk dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan ya? Ya, Roh Kudusnya. Iya. Menurut Anda sehat nggak, logis nggak ya? Sang pencipta Adam terkandung 9 bulan, logis atau tidak? Maksudnya
sang pencipta Adam gimana? Ya, Anda kan tadi setuju nih, yang menciptakan Adam itu adalah Roh Kudus karena Roh Kudus sama dengan Roh Bapa, betul? Oh, begini. Sorry, saya kurang jelas menjelaskan. Begini, jadi yang menciptakan Adam dan Hawa itu adalah dalam arti begini, Allah meniupkan roh, ya. Saya nggak minta caranya, Allah, Pak. Nggak usah caranya. Nggak usah caranya nggak usah dijelaskan cara menciptanya, nggak kesana biar arahnya. paham nanti analogi. Paham kita, sehingga paham. terbentuk. Nah, Kita ini aja jadi yang menciptakan Allah Adam. meniupkan roh Nggak ke usah dalam tubuh Adam. nggak diminta cara Dan- cara penciptanya Dan nggak perlu, Adam Pak. itu menjadi makhluk manusia, Iya, paham, bukan paham. disebut di situ Roh Kudus. Yang satu itu masuk ke dalam Adam, tidak. Ya, begini Pak, terangkan. Yang menciptakan Adam itu Roh Kudus atau Roh Bapa? Tentu ya betul, Roh Allah yang mengerjakannya, tetapi Oke. dituliskan di situ adalah nafas Allah yang maha Oke, tinggi. baik. Jadi Sekali lagi Roh saya ulang, Pak. Allah, Jangan diputar, Pak. Ya. Ini sederhana loh. Anda dari awal mengatakan Roh Kudus dan Roh Bapa itu sama. Artinya Roh Ya, Kudus betul. menciptakan Nabi Adam. Udah selesai. Oke? betul. Oke. Nah, apakah logis kalau yang menciptakan Adam itu terkandung 9 bulan dalam cucu Adam? Ya, logis karena kuasa Allah. Logis, baik. Karena kuasa Allah kan di iya. dalam ayat itu. Jadi yang menciptakan Adam adalah Roh Kudus terkandung dalam cucu Adam selama 9 bulan, yaitu Maria. Ya, Betul? betul. Oke. Jadi alias adalah cucu Adam mengandung yang menciptakan Adam. Betul? Ya, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus Ya, ya. udah. Ya gampang loh ya, sederhana kan, kita jangan membodohi Ya, anak ya. kecil Pak dengan Betul, bahasa betul. yang Melayu melambai begitu. Betul. Kita betul. simpulkan saja bahwa ya, yang menciptakan Adam terkandung 9 bulan kepada cucu Adam yang namanya Maria. Betul? Betul. Betul. Gitu dong. Ya. Roh Kudus itu maha kuasa ya Pak? Oh iya. Baik. Apa kira-kira yang dikuasai Roh Kudus selama 9 bulan dalam kandungan? Satu, karena Maria itu tidak ada sel laki-laki. Dua, Maria juga mengandungkan Yesus itu bukan sel telurnya Maria. Karena secara biologis, kalau biologis ya sampai sekarang kita tahu, kalau tidak ada sel sperma di dalam rahim laki perempuan, tidak akan ada manusia. Artinya yang kedua, adapun di dalam kandungan Maria itu bukan sel telurnya Maria, tetapi Roh Kudus, kuasa yang maha tinggi. Diulang dulu. Jadi ada dua. Yang pertama adalah bahwa sel sperma tidak ada pada Maria. Yang kedua, Bukan itu, sel Pak. telur Maria tidak ada pada Yesus. Bukan itu Pak. Ini kan yang namanya Roh Kudus, Roh Bapa ini Kan kan Bapak tanya mujizatnya. Bukan, Kan Bapak tanya saya nggak nanya mujizatnya. mujizatnya Pak. Ini dengerin Terus apa Pak. tadi yang ditanya? Kan yang ini, ditanya tadi apa? Ini cucu Adam mengandung Ya. yang menciptakan Adam. Betul. Ya. Jadi pencipta Adam ini terkandung sama cucu Adam namanya Bunda Maria. Betul. Sedangkan yang menciptakan Adam ini adalah Maha Kuasa. Iya Nah, betul. pertanyaannya, apa yang dikuasai ya yang menciptakan Adam ini dalam kandungan? Apa yang dia kuasai di situ? Yang dikuasai apanya maksudnya? Ya kan dia Maha Kuasa di dalam kandungan. Oke. Apa yang dikuasai dalam Maha kandungan? kuasa. Iya, maha kuasa dengan yang dikuasai berbeda, Pak. Oke. Apakah Nah, Maha kalau Kuasa maha itu berkuasa? Iya, menguasai itu. Taruh dulu Pak. Pak, terangkan apakah Maha Kuasa itu? Lama sekali. Apakah yang Maha Kuasa itu berkuasa, Pak? Betul. Ya, oke. Apa ya yang dikuasai di dalam kandungan? Nah, tadi saya sudah sebutkan satu, Ini bahwa yang yang dikuasai adalah kandungan Maria. Oke, dikuasai Bukan kandungannya. dari sel Baik. telur. Oke, Bukan dari dikuasai. sel telur Maria, Baik. tapi Oke. dari Roh Kudus. Oke. Apakah yang menciptakan Adam ini yang namanya Roh Kudus? Apa didengar di sana? Ya. Kenapa bicara? Itu ya kandung Bunda Maria atau bercampur dengan daging? Tentu Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bercampur dengan daging yang dikandung Bunda Maria?
Nah, ketika Roh Kudus ada pada kandungan Maria, tentu Roh Kudus inilah ia menjadi anak manusia. Oke. Jadi daging lah, bukan bercampur, jadi daging. Oke, baik. Kalau Roh Kudus sudah menjadi daging, artinya Roh Kudus bisa kelihatan. Roh Kudus jadi. Oke, tentu kalau dengan kuasa, ia ada pada daging Yesus, kuasa Yesus. Oke. Di mana posisi Roh Kudus pada daging Yesus? Di mana? Ya pada dirinya Yesus. Oke. Jakun. Terlalu lama baik. itu ya. Oke. Kasih saya Jadi bicara dulu. ntar dulu Berto, sabar dulu. Kamu nulis aja dulu. Soalnya Jadi di dalam kandungan Bunda Maria yang menciptakan Adam, kemudian yang menciptakan Adam ini masuk ke dalam cucu Adam begitu. Ya. Di sana Roh Kudus ada bersama dagingnya Yesus. Karena tidak mungkin Bunda Maria mengandung roh saja. Pasti dia Bukan bersama mengandung dagingnya daging. Yesus. Ya. Bukan bersama dagingnya Yesus. Roh Kudus inilah yang menjadikan dagingnya Yesus. Oke, jadi Roh Kudus di dalam kandungan menciptakan daging. Ya, Roh Kudus ini menjadi daging Yesus. Berapa betul. kali penciptaan ini? Saya ulang ya. Jadi di dalam kandungan Bunda Maria, Roh Kudus dulu masuk. Disitulah Roh Kudus bekerja menciptakan daging berbentuk Yesus, betul? Bekerja, iya, berproses, iya. Kalau Iya. menciptakan mungkin udah kembali kepada awal tadi. Oke, jadi Roh Kudus yang menciptakan Adam ini masuk ke dalam cucu Adam, dikandung 9 bulan. Di dalam dia bekerja 9 bulan, membuat Iya. atau bekerja supaya Yesus punya daging, betul? Betul. Betul. Jadi di dalam apa fungsi Bunda Maria selama mengandung Roh Kudus yang bekerja dalam rahimnya ini? Bunda Maria fungsinya apa ya? Rahim fungsinya. Bunda Maria secara totalitas tidak perlu menjaga kandungannya atau ikut berpartisipasi menjaga kandungannya? Tentu karena kuasa Allah yang maha tinggi di dalam kandungan Maria, maka fungsi Maria adalah menyediakan rahim. Menyediakan rahim. Artinya adalah pencipta Adam ini butuh wadah manusia, betul? Betul. Betul. Logis Pak, kalau pencipta alam semesta ini butuh wadah, memerlukan makhluk begitu? Oh, karena kuasanya begitu, ya begitu. Logis, Oke, Pak. logis ya, baik. Nah, setelah dia bekerja di dalam, ya, setelah dia bekerja Roh Kudus ini, gitu ya, di dalam rahim yang konon adalah hasil ciptaan turun temurun ini kan begitu, ya. Menurut Anda, ini logis atau tidak, Pak? Ya logis, karena itu Logis, pernyataan malaikat, Pak. Oke, baik. Setelah di dalam itu Pak bekerja begitu, gitu ya. Pencipta alam semesta ini begitu ada di dalam rahim Bunda Maria. Artinya napasnya itu dari mana, Pak? Menurut Anda? Dari Roh Kudus itu, Pak. Dari Roh Kudus itu. Apakah Roh Kudus bisa bernapas sendiri tanpa bantuan dari rahim Bunda Maria? Ya tentu dari Roh Kudus itu, Pak. Kalau kira-kira Bunda Maria, mohon maaf ya, Bunda Maria mati, meninggal begitu dalam keadaan hamil, apakah Roh Kudus hidup? Ya kalau kira-kira ya kemungkinan kira-kira nggak hidup. Kalau kira-kira ya. Ya, kalau kita berandai-andai begitu ya. Iya, kalau kalau Bunda Maria, berandai-andai ya. oke lah, jangan meninggal lah. Kalau sekiranya Bunda Maria kurang gizi, apakah Roh Kudus itu bisa bekerja secara maksimal? Kalau kira-kira ya, kalau kira-kira ya bisa begitu kan, namanya juga kira-kira kan. Ya, baik. Tapi kan Bunda Maria sehat, jadi Roh Kudus juga sehat, Iya, Pak, ya. betul. Artinya kira-kiranya nggak ada kan gitu. Ya, tapi faktanya adalah Bunda Maria sehat. Akhirnya Roh Kudus bisa bekerja sehat, menciptakan bayi yang sehat, betul? Iya, betul. Oke, gitu ya. Dalam sistem Bunda Maria ini sebagai manusia yang mengandung yang menciptakan Adam begitu, Pak. Yang mana yang paling menurut Anda nih, yang mana yang paling berkuasa? Bunda Maria kah atau Roh Kudus kah di dalam kandungan yang paling berkuasa? Roh Kudus lah. Kalau Maria mah nggak ada apa-apanya, Roh Kudus. Nggak ada apa-apanya begitu. Kalau sekiranya Bunda Maria, mohon maaf sekali lagi, kalau Bunda Maria ke pasar, apakah Roh Kudus itu ikut ke pasar?
Ya di dalam kandungannya yang sudah jadi manusia itu ya ikutlah. Ikut ke pasar. Iya, karena dia kan Kira-kira sini yang merdeka Bunda Maria atau Roh Kudus? Maksudnya merdeka bagaimana? Merdeka 17 Agustus atau merdeka maksudnya apa nih? Bunda Maria kan bebas kemana-mana. Roh Kudus kan tentu juga ikut, Pak. Betul. Nah, di sini yang memegang peranan penting Bunda Maria atau Sang Pencipta di dalam kandungan? Ya, tentu Sang Pencipta. Karena nanti ketika dia oleh Roh Kudus dipenuhi dan mengandung Yesus, oleh karena Roh Kudus dia datang kepada Elisabet. Elisabet itu penuh Roh Kudus oleh karena Yesus. Saya nggak nanya Elisabet. Contoh begini, Pak ya, Pak Tera. Contoh gini. Iya, maksudnya kan kalau kira-kira ke pasar, kalau kira-kira ke pasar tadi. Kalau ini kan bukan kira-kira, memang dia pergi ke rumah Elisabet gitu. Dengan fakta gitu. Pernah nggak jalan-jalan ke sana? Pak, pernah nggak menurut Anda berselisih paham? Bunda Maria misalnya mau BAB. Roh Kudus mengatakan jangan dong, saya nggak boleh ke situ gitu loh. Pernah nggak kontradiksi, Pak? Karena kalau Maria berkata di dalam ayat terakhir tadi, karena aku ini adalah hamba Tuhan, berarti dia penurut. Oh, berarti dia menuruti semua apa yang dikatakan Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus di dalam kandungannya yang memerintah Bunda Maria. Betul. Jadi Bunda Maria ini manusia tidak merdeka selama 9 bulan karena diperintah oleh Roh Kudus dalam kandungannya. Betul, karena kan dia katakan aku adalah hamba, artinya kalau hamba itu nggak bisa macam-macam lagi. Menurut Anda Bunda Maria tahu nggak sih kalau yang ada dalam kandungannya itulah yang menyetir Bunda Maria? Menurut Anda Bunda Maria tahu? Kan dia bilang bahwa aku adalah hamba Tuhan. Oh, paham dia. Jadi Bunda Maria tahu kalau dia mengandung yang menciptakan kakeknya gitu. Betul. Oh, betul. Hebat juga ya. Bunda Maria tahu kalau yang dia kandung yang menciptakan kakeknya Adam gitu, kakeknya gitu. Betul, ya. betul. Hebat juga ya Bunda Maria ya. Betul. Nah itu makanya kan disebut dia wanita kudus. Terus kemudian Pak, ini terakhir biar ada yang mau bicara begitu. Sekali lagi saya ulang Pak, kira-kira pernah nggak sih kontradiksi? Bunda Maria mau tidur, Roh Kudus mengatakan jangan dulu, kita aktivitas dulu. Pernah nggak ada kontradiksi Pak? Kalau detailnya kontradiksi saya nggak hadir di tempat itu ya. Tapi karena Maria berkata bahwa aku adalah hamba Tuhan, berarti apapun yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk Maria itu mengikuti semua. Oke, artinya kalau Bunda Maria, mohon maaf sekali lagi, dia mau BAB, Roh Kudus di dalam kandungannya itu mengiyakan ya? Roh Kudus yang menyuruh atau Maria yang mengatur? Ya Bunda Maria kan mau BAB nih. Apa dia lapor dulu, Roh Kudus dalam kandunganku yang menciptakan kakekku, aku mau BAB, izin dulu, begitu, komunikasi dulu gitu? Oh, saya nggak tahu mah kalau sampai ke situ-situ ya. Enggak juga ya. Jadi menurut Anda ini yang memegang peranan penting di sini adalah Roh Kudus, bukan Bunda Maria. Roh Kudus, betul. Okay. Betul. Jadi kalau mau ke BAB begitu izin dulu ya ke Roh Kudus ya. Maksudnya? Ya, Roh Kudus aku mau BAB dulu, boleh kagak gitu? Karena Bang Handi, kalau kayak gitu bukan dong. Kalau kayak gitu jatuhnya bukan hamba ya, lebih ke apa ya? Lebih ke zombie. Hebat loh ini Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam loh. Sang Pencipta dikandung ya. Bayangkan. Satu-satunya wanita menurut Pak terangkan ini gitu, ada Bunda Maria yang mengandung penciptanya Adam begitu. Terus kemudian yang mengontrol Bunda Maria adalah kandungannya. Biasanya kan kebalik nih. Yang mengandung itu memelihara kandungannya begitu. Kalau yang mengandung itu sakit, kurang gizi, kandungan ikut kurang gizi kan begitu. Tapi ini enggak. Bunda Maria yang dikontrol kandungannya kan gitu. Nah, ini nih, di sini nih. Ini menarik ini menarik. Lanjutin lagi deh, saya mau minum, kayaknya nggak mau beli obat dulu. Saya sakit kepala ini gitu. Bang. Aku pengen topik yang berbeda ya. Aku pengen topik yang berbeda sama siapa namanya, sama ini, sama framing. Framing. Enggak, bukan framing ini, Bang. Bukan, siar TikTok ini beda. Enggak ini framing ini. Framing itu ada 3, ada terangkan, framing, siar TikTok. Dia pernah masuk pakai akun yang ini dia. Dia itu Bang, dia ini sama. Bukan Bang. Siar ini Bang. Dia Bang Sidik. Bukan. Iya. Allah, udahlah nggak usah diperdebatkan, langsung masuk topik, langsung. Nah, aku pengen tahu framing. Ketika lu sakit,
Itu dari dosa waris ya? Kalau pandangan Alkitab secara keseluruhan, seseorang sakit ada satu dalam konteks perjanjian lama, ada karena dosa, ada juga karena Oke teman-teman, sekian dulu, saya ada aktivitas. Sampai jumpa lagi nanti. Selamat menikmati, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.